Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Dalam berbagai kunjungan kerjanya ke daerah, Jokowi sudah berpamitan kepada masyarakat sekaligus meminta maaf jika ada kebijakannya selama 10 tahun yang kurang berkenan di hati masyarakat. Lalu bagaimana warga menilai kinerja Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir dan bagaimana harapan warga kepada kepemimpinan Prabowo Subianto 5 tahun mendatang? Berikut liputan Anwar Fuadi bersama juru kamera Rifki Adi Pradana. 10 tahun sudah Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada 20 Oktober 2024, tampuk kepemimpinan akan diserahkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, berbagai program kerja dan janji-janji sudah direalisasikan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lalu, apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden 10 tahun terakhir? Bagaimana mereka melihat kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 10 tahun menjabat? Ya pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada masyarakat bagaimana mereka melihat 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan apa harapannya untuk pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, sekarang saya sudah bersama salah seorang warga. Halo, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dia. Ibu Dia. Bu, ini kita tahu Presiden Jokowi sudah memimpin 10 tahun dan 20 Oktober nanti akan berganti Presiden. Nah, Ibu melihat 10 tahun terakhir bagaimana? Apakah puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi, Bu? Nggak begitu ya, belum begitu puas ya. Pembagiannya belum merata sampai ke rakyat kecil. Pemerintahan Prabowo Subianto, harapannya apa, Bu? Harapannya pengennya merata. Dari yang kampung-kampung juga, jangan yang di kota-kota besar aja, yang ini. Pembangunan juga kayak gitu. Ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi karena berkat Pak Jokowi sekarang jalanan di Lampung jauh lebih bagus lagi karena udah rusak parah dari lama. Jadi ingin berterima kasih. Oke, kebetulan banyak orang Lampung gitu ya, Mbak ya. Pak Prabowo akan memimpin untuk 5 tahun ke depan. Harapannya seperti apa, Mbak? Semoga bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi yang belum terselesaikan. Ya kalau menurut saya sih ya, untuk Jokowi ini bagus sih untuk infrastruktur, udah itu peningkatan desa segala macam ya. Oke, saya akui lah itu. Cuman di bidang kepemimpinannya dia dengan gayanya dia itu yang istilahnya kurang itu banyak, yang perlu dikritisi itu banyak. Artinya untuk di bidang hukum, penegakan hukum segala macam, dan untuk institusi-institusi yang menurut saya yang vital lah, kayak semuanya Mahkamah Agung segala macam itu kayaknya kurang lah ya. Oke, ke depan ini kan ada pemerintahan Prabowo Subianto. Harapannya seperti apa nih, Pak? Kalau Prabowo sih saya bukannya saya membela dia ataupun kayak mana, tapi kan memang dia presiden kita sekarang nih, terpilih kan. Itu kalau menurut saya sih bagus. Di pandangan saya bagus karena dari yang dulu-dulu kepemimpinan kita di bawah militer ya, artinya orang-orang militer lah, itu lumayan bagus. Dan untuk kedepannya saya paham lah programnya dia itu apa, saya ada yang tahu. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada periode 22 sampai 29 September 2024 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi masih di angka 75%. Kepuasan masyarakat ini tidak terlepas dari penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan juga keamanan di Indonesia. Lalu apa saja PR yang diwariskan Jokowi kepada Prabowo Subianto? Yang pertama adalah berkaitan dengan pengendalian biaya investasi di Indonesia yang dianggap masih cukup mahal. Pekerjaan rumah lain adalah terkait dengan masalah perbaikan daya beli dan juga masalah pengangguran. Untuk pengangguran ini diharapkan di tahun 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menekan di angka 4,5 sampai dengan 5%. Masalah lain yang harus diselesaikan oleh Prabowo Subianto adalah terkait dengan backlog rumah. Backlog rumah merupakan kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prabowo Subianto disebut-sebut ini akan menambah sejumlah kementerian dari jumlah yang ada saat ini.
Penambahan jumlah kementerian tersebut, pemirsa, diantaranya ini adalah penambahan kementerian koordinator. Nanti akan ada kementerian koordinator bidang kemasyarakatan. Lalu kemudian juga akan ada kementerian perumahan rakyat yang di era Presiden Jokowi ini dilebur dengan kementerian pekerjaan umum. Kementerian lain yang akan ditambah adalah Kementerian Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang saat ini digabung dengan Kementerian Pariwisata. Dan juga informasi yang diterima ini jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto nantinya disebut-sebut akan mencapai 46 kementerian. Jumlah tersebut juga bisa diketahui dengan adanya bocoran 13 komisi yang ada di DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Kita berharap ke depannya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada dan bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.